Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasan, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu ya di pelajaran sebelumnya. Bentuk sopan atau pemanis dari suatu kata benda yang disebut dengan bikago. Ya, bikago ini terdiri dari huruf O atau go ya baru ditambahkan dengan kata benda. Ya. Bikago ini adalah ragam bahasa elegan yang ditujukan untuk membuat kata-kata menjadi lebih indah, lebih sopan, dan sekaligus menunjukkan bahwa pengguna bahasa tersebut adalah orang yang anggun dan terhormat. Ya. Kemudian juga arti bikago ini bisa digolongkan menjadi 3. Ya, yang pertama, sesuatu yang merupakan kepunyaan Anda. Yang kedua, sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Dan yang ketiga, sesuatu yang dianggap penting bagi kehidupan. Contohnya, o kane artinya uang. O yasai artinya sayuran. Go hang artinya nasi. Go kazoku artinya adalah keluarga atau juga bisa berarti keluarga Anda, keluargamu. Oke? Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menyatakan kali yang keberapa, ya. Misalnya kali pertama atau pertama kali ya, bahasa Jepangnya adalah ikkaime. Kali kedua, nikaime. Kali ketiga, sankaime. Kali keempat, yonkaime. Kali kelima, gokaime. Dan lain-lain. Ya, jadi tinggal angka dan diakhiri dengan kaime. Gitu ya, untuk menyatakan kali keberapa. Gitu ya. Oke, itu untuk pelajaran sebelumnya. Untuk yang sekarang, kita masih tetap belajar kata benda. Ya, tapi kata benda ini berasal dari kata kerja yang ditambahkan dengan mono. Ya, seperti apa kira-kira? Ayo kita simak ya. Yang pertama, ya, ada kata kerja makan. Ya, makan bahasa Jepangnya adalah tabemas. Nah, untuk menjadikannya kata benda, ya, nah masnya diganti aja jadi mono. Jadi tabemono, ya, artinya adalah makanan. Ya. Lalu minum bahasa Jepangnya adalah nomimas. Nah, untuk diganti menjadi kata benda, masnya diganti aja jadi mono. Ya, nomi mono artinya adalah minuman. Ya. Kemudian ada membaca, bahasa Jepangnya adalah yomimas. Nah, kalau mau dibuat menjadi kata benda, ya masnya diganti aja jadi mono. Jadinya yomi mono artinya adalah bacaan. Ya. Kemudian naik, ya, naik kendaraan. Ya, bahasa Jepangnya adalah norimas. Ya, kalau mau diganti menjadi kata benda, masih dihilangkan aja. Jadi mono. Jadinya nori mono. Artinya adalah kendaraan. Ya. Menulis bahasa Jepangnya adalah kaki mas. Nah, untuk dijadikan kata benda, masnya diganti aja jadi mono. Kaki mono. Artinya adalah alat tulis. Kemudian ada membangun. Ya, bahasa Jepangnya adalah tatemas. Ya. Untuk menjadikannya kata benda, masnya diganti aja jadi mono. Jadi tatemono. Artinya adalah bangunan. Gitu ya minasan ya. Oke, itu untuk kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, tinggal masnya dihilangkan ganti jadi mono. Ya, saya ulang ya. Jadi tadi kalau makan bahasa Jepangnya adalah tabemas. Ya, makanannya bahasa Jepangnya adalah tabemono. Ya, minum nomimas. Minumannya bahasa Jepangnya adalah nomimono. Ya, membaca bahasa Jepangnya yomimas. Nah, bacaannya bahasa Jepangnya adalah yomimono. Naik kendaraan bahasa Jepangnya adalah norimas.
mas. Nah, kendaraannya ya. Bahasa Jepangnya adalah norimono. Ya, menulis bahasa Jepangnya adalah kaki mas. Nah, alat tulisnya bahasa Jepangnya adalah kaki mono. Ya, membangun bahasa Jepangnya tate mas. Bangunannya bahasa Jepangnya adalah tate mono. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Nah, kalau kita sudah bisa memahaminya, ayo sekarang kita latihan percakapan ya. Nah, percakapan kita kali ini judulnya adalah washoku. Washoku artinya adalah makanan Jepang atau masakan Jepang, gitu ya. Nah, seperti biasa ya, percakapan ini terdiri dari A dan B ya. A yang bertanya, B yang menjawab ya. Nah, pertanyaannya dimulai dari si A menanyakan tentang washoku wa daijoubu desu ka? Washoku tadi kan makanan Jepang ya. Daijoubu desu ka? Ya, daijoubu artinya adalah tidak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, jadi washoku wa daijoubu desu ka? Makanan Jepang apakah tidak apa-apa? Maksudnya gini, makanan Jepang kamu bisa makan kah? Enggak apa-apa kan? Gitu. Enggak apa-apa kah? Gitu. Oke, ya. Jadi kalau mau tanya makanan Jepang kamu bisa makan? Enggak apa-apa. Nah, bahasa Jepangnya adalah washoku wa daijoubu desu ka? Kemudian dijawab sama si B nih. Hai, nama no tabemono igai wa daijoubu desu. Ya. Nama no tabemono. Nama itu mentah. Tabemono makanan. Jadi nama no tabemono. Makanan yang mentah. Igai adalah selain. Ya. Jadi nama no tabemono igai. Selain makanan yang mentah. Gitu. Daijoubu desu. Tidak apa-apa. Jadi hai, nama no tabemono igai wa daijoubu desu. Ya, artinya adalah ya selain makanan yang mentah, aku nggak apa-apa. Gitu. Ya, oke, kita ulang ya. Jadi kalau mau bilang ya selain makanan yang mentah, aku tidak apa-apa. Bahasa Jepangnya adalah hai, nama no tabemono igai wa daijoubu desu. Oke. Kemudian A tanya lagi nih, ya. Nani ga suki desu ka? Ya. Artinya adalah kamu suka apa? Suki, suka. Ya, jadi nani ga suki desu ka? Kamu suka apa? Gitu ya. Sekali lagi ya. Kamu suka apa? Bahasa Jepangnya adalah nani ga suki desu ka? Kemudian dijawab oleh B, ya. Tempura ga daisuki desu. Ya. Tempura ya tempura. Ya. Salah satu nama makanan Jepang ya. Kemudian daisuki desu, ya, suki suka. Berarti kalau daisuki artinya adalah sangat suka, gitu ya, atau suka sekali, ya. Jadi tempura ga daisuki desu artinya adalah aku suka sekali tempura, gitu ya. Oke, minasan ya. Itu untuk kalimat percakapan kita kali ini yang judulnya adalah washoku. Oke. Nah, sekarang ayo kita latihan percakapan yuk. Seperti biasa, latihan percakapannya dibagi menjadi 2 part ya. Part pertama ini saya sebagai A atau yang bertanya, Minasang sebagai B atau yang menjawab ya. Part kedua dibalik ya. Minasang sebagai A yang bertanya dan saya sebagai B yang menjawab. Oke? Ya. Tolong dikeluarkan suaranya ya. Ayo kita terus latihan kaiwanya, percakapannya biar pelafalan kita tuh terbiasa gitu. Oke? Ya. Kita mulai ya. Dari saya dulu yang bertanya, oke? Washoku wa daijoubu desu ka? Dozo, silakan dijawab ya. Dengan tadi ya, ya selain makanan yang mentah, aku tidak apa-apa. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo. Nani ga suki desu ka? Dozo, silakan dijawab. Oke, bagus. Sekarang dibalik ya. Oke, minasan yang bertanya, saya yang menjawab. Ya, tadi pertanyaannya tentang makanan Jepang, kamu bisa makan atau tidak apa-apa kah? Bahasa Jepangnya bagaimana? Apakah minasan masih ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Hai, nama no tabemono igai wa daijoubu desu. Dozo. Tempura ga daisuki desu. Hai, itu ya untuk latihan percakapan kita hari ini. Kemudian masih dengan latihan percakapan,
kali ini divisualisasikan dengan gambar komik. Ya, percakapannya seperti biasa ya terjadi antara Tono dan si Tini. Tono yang bertanya, Tini yang menjawab. Oke, coba ya untuk slide pertama. Tadi ya, si Tono menanyakan kepada Tini, ya, makanan Jepang kamu bisa makan? Tidak apa-apakah? Gitu ya. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana tuh minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Washoku wa daijoubu desu ka? Oke, hai. Oke, berikutnya dijawab nih sama Tini. Ya, Tini menjawab dengan, ya selain makanan yang mentah, aku tidak apa-apa. Tuh, ya masih ingat minasan bahasa Jepangnya bagaimana? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Hai, nama no tabemono igai wa daijoubu desu. Oke, hai. Kemudian Tono tanya lagi nih ya sama Tini, ya. Kamu suka apa? Ya, tuh. Tono tanya gitu. Ya, tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasan kira-kira? Ya, dozo. Ya, betul. Nani ga suki desu ka? Oke, bagus. Kemudian dijawab sama si Tini, ya, bahwa Tini itu suka tempura ya. Ya, aku suka sekali tempura. Tadi minasan masih ingat bahasa Jepangnya bagaimana tuh? Ya, dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Tempura ga daisuki desu. Oke. Kemudian direspons oleh Tono ya. Tempura ya. Ya, kemudian di pikirannya Tono pun juga akan berencana lain kali next time ya. Tono akan membelikan banyak tempura untuk Tini. Ya, biasalah ya, sebagai salah satu wujud persahabatan mereka atau mungkin wujud dari godaannya si Tono. Oke, minasan, itu untuk pelajaran kita kali ini ya, yang membahas tentang kata benda. Ya, kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, tinggal masa dihilangkan ganti jadi mono. Oke, nah itu untuk pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kyou otsukaresama deshita. ね、また会いましょうね。頑張ってね。じゃあね。